Proyek jalur rel kereta api ini menghubungkan antara Xining, ibu kota Qinghai, Cina, ke Lhasa, Tibet sejauh 1956 km. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk menghubungkan antara Cina dengan daerah Tibet yang selama ini terisolasi dari dunia luar. Pembangunan proyek jalur kereta api Qinghai Tibet ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1950-an. Namun pada saat itu para insinyur Cina angkat tangan dan tidak melanjutkan lagi proyek tersebut karena lokasi jalur kereta Qinghai Tibet ini memiliki medan yang sangat berat dan sulit. Setelah itu proyek ini pun dilanjutkan lagi pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 2006, namun dikerjakan secara bertahap. Seiring dengan kemajuan ekonomi serta penguasaan teknologi konstruksi yang dimiliki Cina, proyek ini pun mulai dikerjakan lagi pada 1980-an. Proyek jalur rel kereta api sepanjang 815 km ini berhasil dibuat dan selesai pada 1984 dan jalur tersebut merupakan jalur dari Xining ke Golmun. Kemudian pada Juni tahun 2001, pemerintah Cina melakukan pembangunan lagi dari Golmun ke Lhasa sejauh 1142 km. Dan proyek kedua ini merupakan proyek tersulit dibandingkan dengan yang pertama. Sebelum mengerjakan proyek jalur kereta Golmun ke Lhasa ini, para insinyur melakukan studi kelayakan selama 5 tahun dan menyiapkan konstruksi yang tepat untuk melintasi dataran tinggi bersalju ini. Dalam pengerjaan proyek lanjutan ini banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh para insinyur, diantaranya adalah keselamatan para pekerja. Sebanyak 227.000 orang dipekerjakan dalam proyek rel kereta api ini. Karena pengerjaannya ini kebanyakan di ketinggian 5.000 meter di atas dataran tinggi Tibet, maka tingkat oksigen ini hanya 50% saja dari kondisi normal. Hal itu membuat para pekerja ini beresiko kehilangan nyawa akibat altitude sickness atau penyakit ketinggian. Untuk mengatasi hal itu, sekitar 2.000 tenaga medis dikerahkan untuk membantu para pekerja di lokasi dan memberi tabung oksigen pada setiap pekerja selama bekerja. Kemudian saat mengerjakan terowongan, para pekerja disediakan generator oksigen, agar para pekerja ini tidak lagi membawa tabung oksigen yang membebani mereka. Selain itu juga dibangun 144 rumah sakit, dan tiap rumah sakit ini terdapat hyperbaric chamber, yaitu ruangan khusus bertekanan udara untuk memberikan oksigen kepada para pasien. Hasilnya selama proses pengerjaan proyek rel kereta ini, tidak ada satupun pekerja yang meninggal. Hal itu dikarenakan bantuan tenaga medis yang cepat dalam menangani pasien yang sakit, serta kecanggihan dan banyaknya peralatan medis yang digunakan. Selain keselamatan para pekerja, tantangan lain adalah pembangunan rel kereta di atas tanah beku atau permafrost sepanjang 550 km. Tanah beku tersebut memiliki ketebalan 1,5 meter di bawah tanah, namun ketika musim panas, tanah beku tersebut akan tenggelam dan jika dibangun rel kereta di atasnya, maka akan berakibat fatal saat musim panas. Untuk mengatasi hal itu, para insinyur membuat pondasi rel kereta yang tinggi. Selain itu, di bagian bawah pondasi ini juga diberi pipa ventilasi, dan kedua sisi samping rel kereta diberi heat pipe. Di dalam heat pipe ini diberi cairan amonia yang memiliki prinsip seperti kulkas, di mana di bagian bawah tanah yang memiliki suhu lebih hangat daripada udara di atas akan mengubah amonia menjadi gas yang kemudian akan melepaskan panas keluar pipa. Heat pipe ini tidak membutuhkan tenaga listrik sama sekali dan hanya dipasang sepanjang 32 km saja. Kemudian untuk pabrik rel kereta juga didirikan di lokasi proyek di ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Sleeper rel kereta untuk proyek ini membutuhkan sebanyak 47.000 sleeper. Setelah sleeper tersebut dibuat, sleeper itu kemudian dipasang rel dan dibaut di atasnya, kemudian langsung dikirim ke lokasi proyek. Selain tanah beku, pada proyek ini juga banyak jurang, sehingga perlu dibangun jembatan sebagai penghubung jalur kereta ini. Berkat penguasaan teknologi, pengerjaan jembatan sebanyak 675 buah yang harusnya memakan waktu 2 tahun ini dapat selesai hanya dalam waktu setengah tahun saja. Tantangan selanjutnya yaitu pembangunan terowongan kereta api yang totalnya ada 10 buah dalam proyek ini. Karena kondisi suhu minus 40 derajat Celcius, maka di dalam terowongan diberi alat pemanas raksasa yang berfungsi memanaskan beton
agar tidak beku waktu disemprotkan. Setelah semua jalur rel kereta ini selesai, tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah kereta api. Kereta api yang digunakan ini dibuat sendiri oleh Cina. Kereta yang digunakan untuk mengangkut penumpang ini berbeda dalam hal konstruksi dan pelayanannya. Di dalam kereta api ini disediakan dokter dan perawat yang selalu memantau semua penumpang di atas kereta. Karena kereta ini berjalan di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, sehingga oksigen yang ada ini lebih sedikit. Oleh karena itulah di dalam gerbong ini dipasang pipa aliran udara yang dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam kereta. Pada pintu kereta ini juga terdapat lapisan tambahan yang berfungsi untuk mencegah oksigen agar tidak merembes keluar. Selain pintu, pada jendela juga diberi penyaring khusus untuk mencegah radiasi sinar ultraviolet yang masuk. Hal itu dilakukan karena sinar radiasi matahari di atas ketinggian 5.000 meter 3 kali lipat lebih berbahaya jika mengenai tubuh manusia. Pada tahun 2006, proyek jalur Qinghai Tibet ini pun telah selesai dikerjakan. Dan proyek ini mendapatkan berbagai macam rekor karena tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Jalur rel kereta Qinghai Tibet ini adalah jalur kereta tertinggi di dunia yang berada di 4.000 meter di atas permukaan laut. Dan titik tertingginya adalah 5.072 meter. Kemudian jalur kereta sepanjang 550 km di atas tanah beku merupakan jalur kereta terpanjang di dunia yang dibangun di atas tanah beku. Lalu stasiun kereta api Tanggula yang berada 5.068 di atas permukaan laut adalah stasiun kereta api tertinggi di dunia. Kemudian terowongan Feng Huosan yang berlokasi 4.905 meter di atas permukaan laut ini juga merupakan terowongan paling tinggi di dunia di daerah beku. Sedangkan untuk total biaya pembangunan proyek ini mencapai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 50,7 triliun rupiah dengan kurs sekarang.